Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, stunting adalah salah satu tantangan terbesar untuk ditangani. Kelalaian kita dalam permasalahan ini akan menyebabkan hilangnya generasi terbaik yang dimiliki bangsa ini. Dampak pertumbuhan anak-anak yang mengalami hambatan karena kekurangan nutrisi dapat menurunkan potensi mereka. Untuk itu, pengentasan stunting adalah tugas kita bersama-sama. Hari ini tim penggerak PKK menjadi penggerak masyarakat di seluruh kegiatan dan juga khusus di program stunting yang hari ini tadi atas arahan Pak Wakil Bupati, karena stunting di Kabupaten Kuningan pada tahun ini meningkat lagi. Saya sangat menghargai bagaimana upaya Pak Danrem dan Pak Dandim dan seluruh jajaran untuk bersama-sama bagaimana menangani permasalahan stunting di Kabupaten Kuningan dengan meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting. PKK sebagai mitra pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah mengambil porsi dan menunaikan peran dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kuningan sesuai dengan amanah gerakan PKK yang diterjemahkan dalam 10 program PKK. Kami berupaya bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga, dan sejatinya kegiatan pembangunan adalah ditunjukkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan satuan terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Karena itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas. Itulah kontribusi kami dalam pembangunan Kabupaten Kuningan yang memiliki visi Kuningan Maju berbasis desa. Pada tahun ini kita menghadapi kondisi stunting di angka 5,35%. Dari sasaran penanganan kita ada di 48 desa. Saya berharap semua pihak, terutama SKPD, yang dapat berperan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan saya yakin intervensi masalah stunting dari berbagai sektor juga merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya mohon dukungan untuk pengentasan stunting difokuskan pada desa-desa yang menjadi lokus stunting. Mari kita entaskan bersama-sama, karena lokasi ini biasanya beririsan dengan tingkat ekonomi yang masih lemah. Banyaknya pengangguran, banyaknya kerawanan pangan yang cukup tinggi. Untuk itu perlu kerjasama di semua pihak. Kami tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan terlibat secara aktif dari mulai perencanaan, penanganan stunting, pelaksanaannya, sampai dengan pemantauan dan dukungan untuk keberlanjutan program. Setiap Pokja yang ada di PKK Kabupaten Kuningan memiliki
garapan masing-masing. Dan pada setiap Pokja ada irisan program kegiatan yang mendukung untuk upaya penanganan stunting, mulai dari data yang baik, pembinaan sikap, upaya peningkatan ekonomi keluarga, pemanfaatan lahan pekarangan, dan kampanye bagaimana perilaku hidup bersih sehat. Beberapa hal yang telah dan akan terus kami laksanakan dalam upaya penurunan stunting adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Hari ini garapan untuk Pokja 3. Jadi hari ini hadirnya Bapak Kepala Desa dan seluruh forum koordinasi pimpinan kecamatan. Saya mengajak kepada seluruh hadirin juga untuk bagaimana terus ikut serta dalam mensosialisasikan pemanfaatan lahan pekarangan. Ini juga dapat membantu dari lahan pekarangan dengan menanam sayuran, menanam rempah, tanaman obat, dan juga budidaya ikan dalam ember, ternak ayam. Insya Allah ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan juga sekaligus memenuhi kebutuhan asupan gizi keluarga. Selanjutnya, kami selalu mensosialisasikan bagaimana makanan yang bergizi, berimbang, seimbang dan aman yang kami sampaikan kepada masyarakat, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu-ibu yang memiliki balita, karena selama ini masih ada pemahaman yang keliru dari pola asuh dari pola makan. Di antaranya yang penting kenyang. Itu dua adalah hal yang harus diluruskan. Tumbuh kembang anak ini jika sudah sesuai, dampak yang paling terlihat, alhamdulillah kami jajaran tim penggerak PKK bagaimana bisa membantu anak-anak stunting yang ada di desa-desa. Kami dari aksi nyata yang telah kami lakukan dengan turun langsung ke masyarakat, sekolah, dengan membagi-bagikan pemberian makanan tambahan atau PMT seperti vitamin, obatan, makanan, susu, telur, dan selain pemahaman masyarakat juga butuh bantuan yang konkret. Kami harapkan bukan hanya saya dan rekan-rekan kami tim penggerak PKK yang bisa terus membantu seluruh anak-anak stunting yang ada di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah kami juga kemarin dari pihak swasta ataupun dari SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan telah membantu anak-anak stunting yang ada di Kabupaten Kuningan. Tapi mungkin bukan hanya bantuan berupa makanan, tapi hari ini PKK butuh pendampingan, yaitu pendampingan seorang dokter anak yang ingin sekali berdampingan dengan kami, tim penggerak PKK. Karena hari ini kami ingin sekali mendata ulang dengan didampingi anak
dengan didampingi oleh dokter anak atau dokter spesialis. Hari ini kami akan meminta kepada Dinas Kesehatan, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita bersama-sama. Pengentasan stunting di Kabupaten Kuningan tahun kemarin sudah turun, tahun ini naik lagi. Ini kewajiban kita bersama, dan insya Allah PKK sebagai penggerak masyarakat akan siap menjadi penggerak di seluruh program yang ada di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, Bapak Ibu, hari ini kami juga mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat. Karena edukasi tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan harus kita tanamkan sejak usia dini. Kami mengajak anak-anak PAUD bagaimana harus hidup bersih sehat, dan alhamdulillah beberapa PAUD yang ada di Kabupaten Kuningan lingkungannya sudah tertata, kebersihannya, karena ini sebagian tugas kami untuk bagaimana lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan terlihat bersih dan indah. Bapak Ibu pimpinan SKPD, kami juga berharap permasalahan stunting ini kita sikapi sebagai permasalahan pembangunan yang menuntut kerja ekstra dan kerja bersama. Di balik permasalahan stunting terdapat persoalan-persoalan pemerataan pembangunan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu akses jalan, jembatan ke desa-desa perlu perhatian. Sarana mobilitas angkutan umum yang dapat menggerakkan roda perekonomian juga perlu kita perhatikan. Kenapa hari ini Ketua PKK bisa berbicara seperti itu? Karena PKK setiap hari bekerjanya bukan di kantor, Pak, Ibu, tapi kami setiap hari kami bekerja di lapangan. Dan alhamdulillah beberapa hal yang permasalahan-permasalahan yang ada di desa, setiap kunjungan ke desa-desa kami catat dan kami laporkan langsung kepada Pak Bupati. Selanjutnya, kualitas kesehatan masyarakat ini juga terkait langsung dengan kebijakan penataan pemukiman, perumahan dan lingkungan yang sehat, terjaga, dan bersanitasi baik. Ini penting juga untuk penurunan stunting. Dan untuk para petugas penyuluh, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan para pihak, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu ketua penanganan stunting di Jawa Barat, yang kami tidak boleh lagi untuk ini membiarkan hilangnya satu generasi akibat karena kekurangan gizi. Anak-anak Kuningan harus tumbuh sehat, harus tumbuh cerdas, unggul, menjadi generasi emas yang akan membawa Kuningan yang lebih maju. Selanjutnya, sebagai laporan, karena Pak Wabub sebagai ketua dari kegiatan hari ini, Pak Wabub, mohon kiranya Bapak juga mengevaluasi kegiatan program-program stunting yang diberikan ke desa,
karena kami banyak sekali laporan-laporan dari kepala desa, banyak yang menjanjikan setelah kegiatan rembuk stunting akan melaksanakan kegiatan 6 kali, 7 kali, nggak tahu 10 kali untuk melaksanakan kegiatan di desa. Tapi nyatanya hanya sekali saja, ternyata hanya seremonial. Kami harapkan kegiatan Bapak mengevaluasi seluruh. Selamat datang Pak Danrem, Pak Bupati, Pak Dandi. Mohon izin Pak Danrem dilanjut. Hadirin yang saya banggakan, kunci keberhasilan penanganan stunting adalah konvergensi kegiatan. Mari kita padu saksikan program penanganan stunting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mitra kerja kami meliputi organisasi perempuan, organisasi keagamaan, pihak swasta, perbankan, pendampingan desa, perguruan tinggi, dan sekarang ini alhamdulillah TNI melalui Kodim 0615 Kabupaten Kuningan. Tapi ini bentuk laporan Pak Danrem. Alhamdulillah kami tim penggerak PKK kalau melaksanakan kegiatan di desa didampingi oleh Pak Danramil dan Pak Kapolsek. Alhamdulillah, hatur nuhun semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan, dan itu bentuk laporan kami karena kami juga bukan untuk lapor-menglapor, tapi hari ini mungkin bagaimana keinginan kita bersama-sama untuk stunting di Kabupaten Kuningan untuk menurun. Terima kasih. Sebelum turun Pak, kami karena ada satu pantun untuk diberikan kepada hadirin semua. Ayah Rojak, ayo ting ting. PKK kompak, turunkan stunting. Aura kasih, makan bihun. Terima kasih dan hatur nuhun. Satu lagi, jalan-jalan ke pasar baru. Cukup sekian dan I love you. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Kuningan kepada yang terhormat Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama dan yang utama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala izin dan perkenannya alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di GOR atau di Gedung Olahraga Ewangga ini menghadiri kegiatan dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Kuningan melalui program konvergensi percepatan penurunan stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting se-Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah saya aturkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas ide gagasan terbangunnya kegiatan hari ini yang akhirnya akan terbangun sinergitas kerjasama seluruh pemangku kepentingan
dalam penanganan stunting. Karena penanganan stunting ini bukan saja selalu menjadi pokok urusan pemerintah daerah, tapi ini menjadi sesuatu hal dalam rangka memakmurkan, menyehatkan seluruh anak bangsa. Ini kerjasama antara Pemda Kuningan dengan Korem 063 Gunung Jati dan Kodim 0615. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, tak terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang setia taat kepada ajaran dan tuntunannya. Terkait stunting yang tadi saya sampaikan, ini sudah menjadi pembicaraan termasuk penanganan, penanggulangan dengan skala nasional. Bukan saja kedaerahan, regionalnya provinsi, tapi ini sudah menasional. Di mana stunting ini digarisbawahi oleh Bapak Presiden, karena urusan stunting ini berarti kita harus mencegah, menanggulangi, menangani sesuatu hal yang akan dialami terjadi kepada anak-anak yang akan lahir maupun yang baru lahir dengan kekurangan berbagai macam. Secara fisik kurang, punten ya, secara fisik kurang karena mungkin dulu kita sering melihat ya, ada yang mohon maaf apa ya sebutannya, kerdil, cebol, apa gitu, kasihan. Walaupun punten Pak, ada juga yang memang mengalami kekurangan secara fisik, tapi itu salah satu yang membuat keberuntungan. Banyak Pak, banyak. Nah jadi itu mudah-mudahan lah, di balik kekurangan pasti ada nilai atau kelebihan. Tapi itu pun sesuatu hal yang tidak boleh kita biarkan. Ingin kita menjadikan, membangun bangsa negeri ini dengan masyarakat yang paling tidak baik, normal, sempurna secara fisik, dan dalam badan yang sehat, tubuh yang kuat, akan ada psikis yang sehat dan kuat pula. Nah ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari stunting. Akibat dari stunting ini pun salah satu mental, termasuk kapasitas berpikir. Ya kalau bahasa mah sekarang mah lemot gitu Pak, itu pasti. Dan ini makanya Bapak Presiden sangat menaruh perhatian sangat besar terkait dengan stunting. Stunting bisa ditekan dalam rangka kita membangun, mempersiapkan generasi pelanjut yang mudah-mudahan lebih baik, lebih hebat daripada generasi saat ini. Bisa dibayangkan. Di sisi lain, kalau kita mampu melahirkan generasi yang baik, yang unggul, saatnya kita hari ini sudah masuk dalam lingkaran disrupsi yang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Contoh dengan teknologi, contoh dengan digitalisasi, dengan pemanfaatan IT dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa kita lalui dengan baik apabila kita atau generasi yang akan datang banyak yang stunting. Urusan stunting bukan saja menyusahkan kita hari ini, lama-lama akan menyusahkan kita bersama. Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi inilah yang hari ini kita lakukan. Kita cegah lahirnya generasi stunting, kita tangani apabila sudah ada yang stunting. Maka hari ini saya menyambut baik kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Dandem, Pak Danrem, Pak Dandim. Dari obrolan-obrolan kecil, Pak Dandem mengatakan ingin mengajak bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk menangani stunting.
Sampai hari ini apa yang sudah kami perbuat oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, melalui para tenaga medis, secara membangun mental, spiritual, melalui bagian-bagian tertentu, dan juga melalui yang cukup memadai. Ini salah satu untuk penanganan stunting. Namun saya sampaikan, apakah itu cukup? Tidak, Pak. Tetap harus kita banyak bersama-sama, bergotong royong, berkolaboratif, ya, dalam rangka penanganan stunting. Maka kegiatan hari ini alhamdulillah, Pak Danrem yang hadir di sini mewakili seluruh elemen, mewakili seluruh komponen, dari mulai yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dari mulai dokter spesialis sampai kepada bidan perawat, kepala desa, dari mulai saya sebagai kepala daerah. Mohon maaf di sini juga hadir, mohon maaf ini Pak Tresnadi, Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan, Punten Pak Tres, ya. Juga ini kan menyangkut semua aspek untuk lahirnya kebijakan dalam rangka penanganan stunting. Dari TNI Polri sudah pasti, dari kepala desa, kepala kelurahan, organisasi profesi yang lainnya, bidan, perawat, dan lain sebagainya, termasuk para kepala SKPD. Itulah yang kita kemas hari ini, penanganan stunting dengan konvergensi. Kita berada dalam satu pusaran, berada dalam satu pusat penanganan stunting secara bersama-sama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyambut baik, dan saya juga melaporkan pada Danrem, terima kasih. 3 tahun yang lalu kami dikejutkan dengan tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan, yang waktu itu mencapai hampir 18, sekian persen. Kita cukup kaget, menyebar. Lalu kita melakukan tindakan pemetaan. Saya berharap pemetaan ini masih terus berlangsung, Bapak Ibu sekalian. Makanya punten, mohon maaf kepada Bapak Ibu kepala desa yang hadir, ya, tolong sudah harus memiliki database terkait dengan situasi kondisi di desanya, termasuk salah satunya ada enggak warga Bapak Ibu sekalian yang stunting. Jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan apa adanya. 361 desa, 15 kelurahan, di mana yang baru terdeteksi oleh kami kurang lebih 48 atau 50 desa. Mudah-mudahan yang lainnya betul-betul nol stunting, sehingga kita lebih mudah mengkerucutkan bentuk penanganannya di desa-desa tertentu. Nah, jadi sekali lagi, lakukan pemetaan yang akhirnya tidak ada keraguan bagi kita untuk fokus penanganannya, termasuk alhamdulillah insya Allah nanti Pak Danrem akan memberikan arahan kepada kita semua, ya, bagaimana kita secara geroyokan dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Kuningan ini. Dan alhamdulillah Pak, kemarin pun kita sudah menangani bersama-sama, tapi sekarang dalam bentuk konkretnya, kalau kemarin seolah-olah kita menangani bersama-sama tanpa pola, mudah-mudahan sekarang dengan pola Bapak Asuh, dan ini akan langsung lebih mengena. 18% 3 tahun yang lalu, sekarang sudah kami tekan, sudah hampir mencapai 5, sekian persen. Namun kemarin ada kenaikan lagi sehubungan dengan pandemi COVID-19. 2 tahun kita mungkin fokus dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19, sehingga permasalahan stunting bukan tidak diperhatikan, tapi mungkin ada kekurangan-kekurangan. Dan hari ini kita recovery, pemulihan penanganan stunting. Terima kasih selama ini seluruh SKPD sudah juga berbuat banyak, termasuk misalnya terciptanya lingkungan bersih dan sehat, terciptanya pengelolaan sampah yang sudah mulai membaik,
beberapa kebijakan UMKM pun sama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Penyuluhan demi penyuluhan, penanganan di bidang kesehatan, pencegahan, sosialisasi pencegahan untuk perilaku hidup sehat dan bersih oleh dinas-dinas terkait, termasuk terima kasih pula kepada tim penggerak PKK, Dharma Wanita yang sudah banyak juga berbuat sesuatu untuk mempelopori. Dinas Pertanian dengan program ketahanan pangannya, bukan saja ketersediaan bahan pangan, tapi bagaimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memiliki kadar nutrisi guna terpenuhinya gizi dalam tubuh kita. Sayur mayur, ikan, apapun juga, termasuk telur. Jadi nutrisi hewani, nutrisi nabati, insya Allah itu pun sudah kita lakukan. Kita sudah berbuat, masih ada. Walaupun semuanya kita harus menyadari sebagai insan yang beriman bahwa stunting ini juga kadang-kadang dulu ada pemikiran atau image yang mengatakan itu bahwa semuanya sudah takdir. Semuanya kita sebagai insan yang beriman percaya kepada takdir, Pak. Tapi sebagai insan yang beriman kita juga diwajibkan untuk berikhtiar. Maka salah satunya hari ini kita berkumpul di sini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya menyambut baik ya kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan menghasilkan sesuatu komitmen kebersamaan dalam rangka penanggulangan stunting, dan dengan rasa keikhlasan kita siap untuk menjadi bapak asuh bagi anak-anak kita yang stunting. Dengan seperti ini, yang stunting bisa ditangani, yang akan datang bisa kita tanggulangi dalam rangka menekan munculnya angka stunting. Apalagi kalau berbicara satu generasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.